wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan makalah kami dengan judul Konsep dan Fondasi Dasar Ekonomi Islam. Di sini saya adalah Putri Amanda sebagai moderator dari kelompok 5 dan di samping saya ada Atila Lania Isyara sebagai presentator pertama. Dengan saya Elvira Maria Ulfa sebagai presentator kedua. Saya Marita Sintiasari sebagai presentator ketiga. Dan saya Rifki Aji Prasetyo sebagai presentator keempat. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materinya di bab pertama yang akan dibacakan oleh presentator pertama. Pada Atila, saya persilakan. Baiklah, yang A pendahuluan yaitu ekonomi Islam pada dasarnya berbeda dari sistem ekonomi lain dengan tujuan ataupun bentuk dan gayanya. Sistem ini berupaya menyelesaikan permasalahan ekonomi umat manusia dengan memilih jalan tengah antara pola ekstrim kapitalisme dan komunisme. Ekonomi Islam merupakan suatu sistem perekonomian yang berlandaskan Al-Quran dan hadis, yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia di dunia dan akhirat al-falah. Sistem perekonomian Islam merupakan sistem perekonomian yang bebas, namun kebebasan tersebut diwujudkan dalam bentuk kerjasama, bukan persaingan. Sebab kerjasama merupakan tema umum dalam organisasi kemasyarakatan Islam. Individualisme dan kepedulian sosial mempunyai hubungan yang erat, dan bekerja untuk kesejahteraan orang lain adalah cara yang paling penuh harapan untuk mengembangkan kepentingan diri sendiri dan memperoleh keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, Islam mengajarkan umatnya untuk memperhatikan bahwa berbuat baik kepada masyarakat amal sari adalah ibadah kepada Allah dan menghimbau agar berbuat sebaik-baiknya demi kesejahteraan orang lain. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh presentator kedua kami yaitu Elvira Maria Ulfa. Pada Elvira, saya persilakan. Yang A, pengertian ekonomi Islam. Ilmu ekonomi diartikan sebagai ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam menggunakan sumber daya yang langka untuk menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat. Islam saat ini mengatur kehidupan orang, baik di dunia maupun di akhirat. Pada tahun ini, ilmu ekonomi termasuk dalam agama Islam karena sebagian kehidupan manusia bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Dari penjelasan di atas kita dapat menyimpulkan bahwa ekonomi Islam berarti suatu sistem yang menerapkan prinsip-prinsip ekonomi menurut ajaran Islam pada semua kegiatan ekonomi yang bertujuan untuk menghasilkan barang dan jasa yang dapat memenuhi kebutuhan manusia. Dilihat dari tujuannya, sekilas tidak ada perbedaan antara ekonomi Islam dengan sistem ekonomi lainnya. Artinya mengupayakan terpenuhinya berbagai kebutuhan hidup manusia, baik perorangan maupun kolektif. Prinsip dan motivasinya serupa. Setiap orang atau setiap usaha berupaya mencapai hasil maksimal dalam waktu sesingkat-singkatnya dengan usaha atau biaya sedikit pun. Faktanya, ekonomi Islam pada dasarnya berbeda dengan sistem ekonomi lainnya. Untuk memahami lebih jelas definisi ekonomi Islam oleh berbagai ekonomi Islam terbukakan saat ini. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh presentator ketiga kami yaitu Marita. Pada Marita, saya persilakan. Baiklah, saya melanjutkan B. Perbedaan mendasar antara sistem ekonomi Islam dan konvensional. Sistem ekonomi konvensional merupakan sistem ekonomi yang banyak dianut di negara-negara di dunia, termasuk Indonesia. Perekonomian konvensional merupakan suatu sistem perekonomian yang memberikan kebebasan penuh kepada setiap orang dalam melakukan kegiatan ekonomi. Meskipun sistem perekonomian tradisional memperbolehkan negara untuk memberikan dukungan guna menjamin kelancaran dan berkelanjutan kegiatan ekonomi yang sedang berjalan. Namun ada kemungkinan juga bagi negara untuk tidak melakukan investasi dalam perekonomian. Dalam perekonomian konvensional, semua warga negara dapat menentukan nasibnya sendiri sesuai dengan kemampuannya. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh presentator keempat kami. Pada Rifki, silakan. C. Konsep riba, maisir dan gharar. 1. Pengertian maisir. Istilah maisir biasa disebut dengan sistem perjudian. Ini segala transaksi berisiko yang bergantung pada kondisi yang tidak pasti. Kebanyakan dari mereka, waktu, maisir, dan iman adalah kata yang sama. Muhammad Ayub
berpendapat demikian. Apakah maisir dan khimar dimaksudkan sebagai permainan untuk untungan menari? Di 2010 ditulis oleh Azam Abdul. Menurut Dwi Suitnyo 2009, bahkan salah kami berpandangan bahwa aset perjudian bukan milik Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, pengertian garar mengacu pada tipu daya, penipuan dan ketidakpastian. Menurut Habibur Rahman Rudi Ar-Rahman 2020, garar adalah segala sesuatu yang menipu manusia berupa kekayaan, kemuliaan, status, hawa nafsu atau hasrat dan sebagainya. Penipuan atau tindakan yang bermaksud merugikan orang lain. Menurut Nova Khairunisa pada 2019, akan mengandung unsur penipuan karena tidak adanya kepastian jumlah yang harus dibayarkan atau penyerahan akad. Arti bahasa galar adalah bahaya, terlibat dalam sesuatu yang membahayakan diri sendiri. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudari Atila. Itu ada riba. Makna riba menurut Abu Bakar Jabir Al-Jaziri, Minjul Muslim 1998. Riba mempunyai banyak karakteristik. Menurut Bapak Suhaili 2008, Ibnu Rif'ah maksudnya riba mengambil harta tertentu selain yang dipinjamkan dan bernilai tambah dalam transaksi antara lain emas, perak dan segala jenis produk makanan. Selain itu, syafi'iyah yaitu akan dibuat pertukaran tertentu yang tidak diketahui persamaannya dengan syariat pada saat penandatanganan akad atau dengan menangguhkan penunda, baik pertukaran atau salah satu pertukaran disebut juga dengan riba. Baiklah, di sini saya akan membacakan kesimpulan dari makalah kami. Konsep dasar ekonomi Islam didasarkan pada 5 nilai universal, yaitu tauhid atau keimanan, keadilan, nabuwah atau kenabian, khalifah atau pemerintahan, dan ma'ad atau hasil. Nilai-nilai ini tidak pernah lepas dari ketauhidan, yaitu keyakinan bahwa seluruh aturan termasuk aturan ekonomi dibuat oleh Allah dan manusia. Manusia hanya berusaha untuk memahami dan menjalankan perintah tersebut dengan sebaik-baiknya. Ekonomi Islam juga mengatur kehidupan manusia secara komprehensif dan universal, baik dalam hubungan dengan Sang Pencipta maupun dalam hubungan sesama manusia. Tujuan utama dari ekonomi Islam adalah mencapai kesejahteraan ekonomi dengan individu, masyarakat, dan negara, serta menjamin kecukupan kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, rumah, kesehatan atau perubatan, pendidikan, dan keselamatan. Ekonomi Islam pada dasarnya berbeda dari sistem ekonomi lain dalam tujuan, bentuk, dan gayanya. Baiklah, demikian makalah dari kelompok 5. Apabila ada salah dalam perkataan, saya mewakili kelompok 5 meminta maaf atas kurangnya kami dalam pembacaan teks tersebut. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.